warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Tabarrukan bi dzikri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, khususnya jamaah Masjid Al-Muhajirin Komplek Cibubur Country. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita rasakan sendiri, kita introspeksi diri kita sendiri, menelusuri nikmat Allah yang begitu besar. Tiada lain adalah diri kita sendiri. Jadi bukan nikmat orang lain yang kita lihat, tapi nikmat diri sendiri yang kita lihat. Sebab ketika kita mengintrospeksi nikmat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semua ini diri sendiri kita lihat, maka kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Dan kita ingin sekali dianggap oleh Allah abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Bukan sebaliknya yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Maka kita ingin dikatakan orang yang bersyukur. Siapa yang mengatakan itu, siapa yang mencap itu, tiada lain adalah Allah. Tergolong oleh hamba-hamba yang bersyukur, di antaranya tadi hamba yang mengintrospeksi nikmat dari Allah. Mana hadisnya? At-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Orang tahaddus bi nikmah, senang dengan nikmat yang kita miliki itu. Ketika kita ya Allah, alhamdulillah, sambil menggerak-gerakkan, terasa segar di pagi hari ini. Terus kita bayangkan tuh, baru bayangkan nikmat orang. Jadi mengintrospeksi diri sendiri, kemudian melihat nikmat orang lain, tapi bukan nikmat orang lain yang tinggi, yang rendah. Sebab Nabi mengajarkan itu, man nawwara fi dunyahu illa man huwa dunahu. Kalau melihat kondisi kenikmatan saudara-saudara kita, lihat yang susah. Jadi supaya kita
bisa membandingkan antara diri kita dengan orang lain yang lebih susah daripada kita, maka kita akan meningkatkan syukur. Ketika kita menggerakkan badan kita, berjalan ke masjid, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Terus bayangkan nikmat orang lain. Kemarin sahabat saya tengokin masih berbaring di rumah sakit. Terima kasih ya Allah, kan begitu. Bahkan kemarin saudara saya, ya Allah, memasang bendera kuning, pertanda sudah tidak ada lagi. Nah, itulah mensyukuri nikmat di pagi hari ini dengan apa? Dengan aktivitas yang Allah senangi. Berjalan ke masjid, melakukan sholat kewajiban kita, kemudian taklim sampai selesai. Ini tanda-tanda orang yang bersyukur. Insya Allah kita akan mendapatkan satu janji Allah di dalam Al-Quran. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum, kalau kamu mengkufuri nikmat itu, sehat kau gunakan untuk bermaksiat, rezeki kau gunakan di jalan yang salah, ilmu kau gunakan di jalan yang salah. Ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Bukan di dunia saja, di akhirat kau akan kusiksa karena kamu telah mengkufuri nikmat. Maka mudah-mudahan hadirnya kita pagi hari di masjid kita ini Al-Muhajirin, Komplek Cibubur Country, Cikeas Gunung Putri, mudah-mudahan membawa berkah buat kita, menambah keberkahan nikmat yang kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tema kita tadi sudah diutarakan oleh Ustaz pembawa acara, bahwa tema kita adalah hamba yang paling bertakwa. Maka dari itu nilai kemuliaan di sisi Allah di dalam pandangan Allah. Jadi sudut pandang Allah menilai kemuliaan manusia. Tapi yang pada dasarnya kita manusia itu betul-betul makhluk yang sudah mulia. Dari segi fisik, sering saya katakan, dari penempatan makhluk yang bernama manusia. Karena zaman sebelum manusia ini ada, Allah menciptakan seekor angsa di bumi ini dengan diberikan makanan biji sawi. Nanti kalau biji sawinya habis, angsanya mati. Maka si angsa makan, setelah mau habis itu makannya 1 bulan sekali. Ketika mau habis 1 tahun sekali. Sampai makannya habis, matilah si angsa itu. Kemudian Allah menciptakan Banul Jan. Kemudian Banul Jan itu merusak alam semesta, dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Allah yang menciptakan bapak ibunya malaikat Azazil, yang sekarang jadi iblis, yang dari zaman dulu belum pernah mati. Azazil itu lahirlah Azazil, kemudian ditempatkan di langit ke-1, bertasbih, beribadah ribuan tahun. Kemudian naik ke langit ke-2, beribadah terus. Jadi jin itu, iblis itu ahli ibadah, lebih hebat daripada kita. Salahnya hanya satu, ketika Allah mau menciptakan manusia, padahal Azazil itu langit 1, 2, 3 sampai ke-7 sudah pernah beribadah dan dikawal oleh para malaikat.
Maka Ajajil mohon kepada Allah untuk dikembalikan kepada langit pertama yang dekat bumi dan diturunkan di bumi. Maka bumi ini adalah sesuatu planet yang cocok buat manusia, sehingga Ajajil saja tidak mau dipindahkan kemana-mana. Saya ingin di bumi saja. Maka ketika Allah ingin menjadikan pemimpin di bumi, yaitu Nabi Adam, dengan satu kalimat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia ciptaanku Nabi Adam khalifah di bumi. Ada punya rasa iri, kalau manusia nanti di bumi bagaimana dengan aku, kata Ajajil. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam, dan Allah berfirman kepada seluruh malaikat-malaikat termasuk Ajajil untuk bersujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika Allah mengumpulkan seluruh malaikat beserta Ajajil, Allah menyuruh, memerintahkan, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat apapun mentaati perintah Allah bersujud, illa iblis, kecuali Ajajil tadi merasa lebih pandai, merasa lebih hebat. Khalaqtani minan nar, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Aku tidak mau sujud, ya Allah. Maka manusia mulia ini tertuang di dalam Al-Quran dari seluruh makhluk. Walaqad karramna bani Adam bil barri wal bahri. Dan Allah memuliakan Nabi Adam, manusia, di daratan dan di lautan. Jadi manusia makhluk yang paling mulia. Apa tujuan kita? Tiada lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nyambung kepada tema kita, hamba yang paling bertakwa. Dan kita bisa mengaku, siapa kita? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Tapi kata Allah, belum tentu. Kita bisa ngaku, tapi pengakuan Allah, maka tuntas Allah garis bawahi dalam Al-Quran, siapa di dalam pandangan Allah yang paling mulia. Pada penciptaannya memang manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan bentuk manusia yang paling hebat di antara makhluk yang lain. Kemudian ditempatkannya tadi di planet yang namanya bumi. Bukan hanya karena itu, diciptakan, diberikan modal yang baik, modal yang mulia. Bisa saja manusia akan terjerumus, harkat martabatnya lebih rendah daripada binatang. Modalnya sudah mulia, tapi bangkrut, karakternya lebih jelek daripada binatang. Yang dikatakan juga dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu siapa? Manusia itu, makhluk yang tadinya dimuliakan oleh Allah, diciptakan sebagai makhluk bentuk yang mulia, ditempatkan kemuliaan, makanannya juga makanan mulia. Tapi dikatakan oleh Allah, ulaika, mereka itu siapa? Manusia. Kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kita ingin tahu manusia yang mana itu. Kita balik ayatnya, sebelum ayat tadi ulaika kal an'am itu ada satu kalimat. Kalimatnya adalah walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tempat di neraka jahanam itu, di api yang berkobar, api yang menyala, api yang membakar, isinya adalah jin dan manusia. Dua hal diciptakan oleh Allah.
Jin dan manusia tempatnya di neraka. Manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang punya hati tapi tidak pandai merasa. Kalau merasa pandai banyak, tapi tidak pandai merasa, tidak berperasaan. Punya hati tapi tidak punya perasaan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Manusia yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Buta Pak? Enggak. Itulah manusia yang tidak mengikuti aturan Al-Quran, tidak mengikuti aturan kebenaran. Matanya ngelihat tapi buta. Yang ketiga adalah walahum adhanul la yasma'una biha. Manusia yang punya pendengaran tapi tidak bisa mendengar. Hayya 'alas shalah. Dengar sih, cuman biasa aja. Hayya 'alal falah, biasa aja. Jadi manusia yang di dalamnya akan ditempatkan di api neraka, yang hatinya tidak bisa merasa, kemudian matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar. Baru ayat yang tadi, ulaika kal an'am, mereka itulah lebih rendah dari binatang. Bisa terjadi manusia yang mulia dikasih modal yang mulia bisa hancur seperti itu. Maka pandangan Allah yang termulia, inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia itu adalah yang paling bertakwa. Nah, dari yang bertakwa itu, ini temanya hamba yang paling bertakwa. Dari yang bertakwa itu, apa itu takwa? Imtisali awamirillahi wa ijtinabin nawahi, melaksanakan perintah Allah sekemampuan kita. Ya, kalau melaksanakan perintah Allah sekemampuan kita dalam arti kemampuan-kemampuan yang memang mampu. Contoh, kemarin kita kurban, bagi yang mampu, yang nggak mampu jangan kurban. Zakat bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak usah zakat. Itu bagi yang mampu. Islam ini tidak ada paksaan, tidak memberatkan. Tapi ketika kita mampu kemudian kita tidak berzakat, ketika kita mampu kita tidak sholat, ketika kita mampu kita tidak berkurban, apa kata Nabi? Man kana sa'atun falam yudhi fala tuqarribanna musallana. Kalau pada saat Idul Kurban kita punya duit kemudian tidak berkurban, jangan dekati tempat sholatku. Hadis ini aman buat orang yang kagak punya duit. Tapi pulang-pulang duit jangan tinggal-tinggal nggak punya. Pak, saya duit sepunya Pak, cuma saya utang banyak. Nah, gitu. Gimana tuh kalau begitu? Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah sekemampuan. Contohnya sholat. Sholat kan harus berdiri. Nggak mampu kita. Aduh, kalau berdiri apalagi kalau di Mekah ya. Baca Qur'annya panjang, ya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lama sholat subuh. Kenapa? Karena pahala di sholat subuh itu memang kalau bisa panjang ayatnya. Satu huruf ketika sholat membacakan satu ayat, satu huruf. Kan Al-Quran itu pahalanya ketika kita baca Quran nggak punya wudu, tapi nggak dalam keadaan junub ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bi ba satu, sin satu, itu pahalanya 50 misalnya. Kemudian ketika kita baca Quran punya wudu, ambil wudu, selesai baca Quran, nggak memegang Quran nggak masalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Shadaqallahul azim. Apa tuh? 75 atau 100. Baca Quran, punya wudhu dalam keadaan sholat, itu paling tinggi. Cuman tapi kan kita ngelihat makmumnya kalau kelamaan, ada yang sakit kalau berdiri sampai panas. Pak, bagaimana sholatnya? Boleh untuk sambil duduk bawa kursi duduk saja. Sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, itu bisa. Melaksanakan perintah Allah, ini yang namanya takwa, menjauhi larangan Allah. Sholat 5 waktu kita laksanakan, puasa kita laksanakan, sudahlah kita melaksanakan nilai ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa sebetulnya setelah kita melaksanakan itu? Hamba. Ini dari kalimat hamba Allah juga kita harus berpikir, hamba itu apa sih? Hamba siap melaksanakan titah Tuanku Raja. Sama raja saja begitu. Allah itu Maliki Yaumiddin, raja dari segala raja yang punya alam semesta. Kalau sama raja yang biasa saja kita kadang-kadang menyembah-nyembah dalam arti mentaati perintahnya, menunduk-nunduk. Kita lihat di film-film, kalau ada raja, apalagi sama Allah, raja dari segala raja. Ya. Maka pantaskah kita dikatakan hamba setelah kita bertakwa kepada Allah? Hamba itu melaksanakan segala titah perintah Allah. Kita tuh hamba atau bukan? Hamba itu tunduk, patuh, dan taat apapun yang diperintahkan Allah. Menurut kita nggak masuk akal. Ini perintah Allah kok. Di Al-Qurannya jelas, ini Al-Quran tuh, kecuali Al-Qurannya palsu kali ya. Dan sekarang anak-anak kita hafiz Quran, makanya Al-Quran terjaga. Dari zaman sebelum dimushafkan, di zaman Utsman bin Affan, dulunya Al-Quran dihafal. Dari zaman dulu itu ayatnya ya teratur, gak ada perubahan. Barangkali surat Al-Fatihah kita rubah, ya karena burunya, ya kayak karena tahid jadi nomor 2 ayatnya, gak ada. Atau dan lain-lain, gak ada perubahan-perubahan. Ada perubahan sedikit saja, sedikit aja, 1 huruf aja, ketahuan gak enak bacanya. Itulah mukjizat hebatnya Al-Quran itu, luar biasa. Jadi Al-Quran itu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketika Allah perintahkan apa yang ada di Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan-keraguan. Selama 22 tahun Al-Quran, zaman Rasulullah SAW sampai sekarang nggak ada perubahan. Jadi apapun yang diperintahkan Al-Quran, menurut kita bertentangan, maka laksanakan. Kalau memang kita hamba, jalan. Ini Al-Quran kok bosan-bosan. Makanya Al-Quran itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka penerimaan kita ini ada 3. Wahum zalimun li nafsih. Yang pertama, menzolimi terhadap diri sendiri. Enggak usah pakai Quran, enggak usah. Kita dagang aja, bisnis aja, ngapain buka Quran? Kalau lupa ini, kalau kita enggak usah. Zalimun li nafsih. Yang kedua, wahum muqtasid, pertengahan. Kalau ada untungnya, pakai di ayat, pakai nih. Hebat nih kalau dipakai nih, baju gamis kita laku. Gitu kan? Kita pakai tuh, kita gembur-gemburkan ayat tuh. Atau ayat tentang berkurban, hadis yang tadi itu, ketika kita jadi tukang hewan kurban, ayo gembur-gemburkan biar pada kurban. Nah, ini keuntungan buat kita. Giliran yang nggak ada untungnya, jangan dipakai.
dia ini yang menguntungkan. Wahum muqtasid, dia ambil jalan tengah. Tapi yang paling bagus adalah wahum sabiqum bil khair, mereka berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Jangan sampai yang bagus suara baca Al-Quran dapat piala, yang mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Kata almarhum Kiai begitu. Yang juara, yang pandai membaca Al-Quran dapat piala, yang mengamalkan Al-Quran dapat penjara, karena bertentangan. Ya. Maka runtunan baca Al-Quran pertama baca Iqra, yang kedua mengerti tajwid. Ada izhar, nun mati tanwin bertemu dengan 6 huruf, amja, alif, ha, ain, ha, mungkin ho, izhar, bacanya harus jelas. Min ajlin ketemu dengan alif, min khairin ketemu dengan kha. Ada izgom biguna, izgom bilaguna. Ada iqlab, ada ikhfa, hurufnya 15. Sibda sana kam jada sasun kot sama dum thayyiban bi jitu godok zolima. Ada 15. Setelah tahu tajwidnya, makharijul huruf walaupun nggak kena kita pelajarin. Setelah tahu makharijul huruf, baru tafsirul Quran. Arti daripada Quran itu harus tahu. Kenapa? Kalau kita cuma baca, iya baca memang ada pahalanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca doang Al-Quran pagi, siang, sore, baca doang dapat pahala. Bahkan orang yang baca Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat buat kita. Itu baca doang. Tapi yang terbaik kita tahu artinya. Pesan yang disampaikan Al-Quran itu tahu. Maka ada sebuah cerita dulu, seorang lurah dapat surat dari presiden. Ya lurah dapat surat dari presiden, pasti bangga lah. Dikabarkan seluruh daerah, saya dapat surat dari presiden. Senangnya tuh lurah. Ya. Setelah 1 bulan kemudian presidennya nanya, lurah, sudah dapat surat dari saya? Sudah Pak Presiden. Bagaimana perasaan kamu? Senang sekali Pak Presiden. Gak ada, saya jangan orang dikasih surat oleh presiden, saya dikasih surat sama bupati aja senang, apalagi sama bapak presiden. Ya terus diapain surat itu Pak Lurah? Setiap mau tidur saya cium, saya kasih minyak wangi, bangun tidur saya cium lagi. Bagus Lurah. Terus kau sudah lihat dalam isinya? Belum Pak. Kau hanya menciumi saja, kau hanya menyanjung-nyanjungnya saja, tapi isinya kau belum lihat? Belum. Kata Presiden Lurah, udah kamu berhenti aja jadi lurah. Kita juga Al-Quran harus tahu, setelah tahu artinya amalkan itu Al-Quran. Nah, maka hamba Allah itu hamba yang memenuhi perintah Allah apa saja, walaupun bertentangan. Menurut kita bertentangan, tapi belum tentu menurut Allah. Ada nggak yang bertentangan? Di Al-Quran tidak ada. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam bertentangan nggak kalau Allah perintahkan seorang ayah menyembelih anaknya? Kok ada agama seperti ini? Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Coba kalau ada dalam Al-Quran gitu, Bapak laksanakan? Gak mungkin lah. Saya mendingan berhenti jadi Islam. Masa saya suruh potong anak, agama apa ya? Tapi Nabi Ibrahim di malam tarwiyah bermimpi menyembelih putranya Ismail. Esoknya hari berkurban banyak ratusan. Malam Arafah tanggal 8 malam 9, besok mau hari Arafah, malamnya mimpi lagi. Berkurban lagi. Malam nahar ke-10 Idul Adha, malam 10 bermimpi lagi, sehingga menarik satu kesimpulan, ini perintah Allah. Dan langsung eksekusi. Ngomong sama anaknya, inni ara fil manam ya bunayya, wahai anakku,
Inni arafil manam azbahuka ilayya banzur madza tara. Udah 3 malam ayah mimpi motong kamu, dan ini adalah perintah Allah. Nah, bagaimana pendapat kamu? Jawab Nabi Ismail alaihissalam, ya abati al-matu marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Hanya para nabi masa nyembelih ngikutin. Padahal Allah hanya menguji saja letak kecintaan, kualitas seorang hamba yang benar-benar bertakwa itu yang mana. Diuji Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan untuk mengorbankan putranya Ismail, dilaksanakan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga malaikat bertakbir 3 kali ketika penyembelihan Nabi Ismail. Nabi Ismail melirik, ada malaikat yang bertakbir. Apa kata Nabi Ismail? La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim yang memegang pisau, Allahu Akbar walillahil hamd. Coba Pak, kita jangankan motong anak kesayangan kita, perintah. Apa kita sudah diuji sama Allah dengan berkorban seperti itu? Kita hanya korban sebagian daripada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ternyata letak ketinggian seorang hamba itu di situ, pengorbanan. Ayo, cinta sama Allah, apa yang sudah kau korbankan kepada Allah? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama, apa yang sudah kau korbankan dari sebagian hartamu, dari sebagian tenagamu, dari sebagian ilmumu di jalan Allah? Apa? Hanya sebagian kecil harta. Maka jelas di ayat yang di awal saya baca itu jelas, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, sekali-kali kau tidak akan mendapatkan birra. Disebut birra itu adalah kebaktian atau penghambaan diri atau menuruti perintah Allah. Birrul walidain artinya orang yang taat kepada orang tua, anak soleh. Lan tanalu, tidak akan mendapatkan. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan, walaupun kamu sholatnya rajin, walaupun kamu puasanya rajin. Lan tanalu, tidak akan mendapatkan. Seseorang yang dikatakan oleh Allah berbakti kepada Allah walaupun sholatnya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalau kau tidak menginfakkan sebagian harta yang kau cintai, memberikan kepada saudara kamu yang kekurangan, memberikan di jalan Allah, maka itu adalah seorang hamba yang paling bertakwa. Kuncinya di situ. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian umroh hajinya rajin, begitu tetangganya susah, ada yang nggak makan sekelilingnya, dia tahu tapi dia diam saja, maka jelas dalam Al-Quran juga yukadzibu biddin, sholatnya dusta, puasanya dusta, umroh hajinya dusta, gagal semuanya. Karena apa tadi? Karena dia tidak peka. Padahal sholat, puasa, dan ibadah yang lain adalah bentuk zikir, pengingat. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Puasa yang kita laksanakan, haus kita tahan, lapar kita tahan, supaya kita pandai merasa begat apa kagak enaknya lapar, kagak enaknya haus. Sholat, puasa, dan ibadah yang lain menumbuhkan sikap harusnya. Ketika sholat, puasa tidak menumbuhkan sikap belas kasihan, maka dikatakan yukadzibu biddin. Dikatakan kita berdusta. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, lan
tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi orang yang paling berbakti kepada Allah, lihat Nabi Ibrahim, yang ia cintai saja dikurbankan. Gak salah perintah Allah ini, gak salah. Perintah Allah gak salah, benar. Begitu disembelih, tidak jadi disembelih oleh Allah, diselamatkan. Nah, jadi orang yang paling disebut hamba Allah itu adalah orang yang memberikan sebagian rezekinya di jalan Allah. Maka ketika itu terjadi, sebetulnya itu bukan untuk Allah. Kita memberi, kita menyantuni, itu bukan untuk Allah. Satu, untuk kehidupan kemaslahatan di dunia. Kedua, dijadikan pahala buat kita. Lahum ajruhum inda rabbihim. Semuanya itu pahala buat kamu. Buat kapan ya Allah? Nanti kamu akan melakukan perjalanan yang jauh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan watazawwadu, berbekal, kalian berbekalah. Kan Allah yang punya semuanya. Kenapa saya harus berbekal ya Allah? Akhirat itu bekalnya kita cari sendiri. Kalau dunia bekalnya dikasih sama Allah. Kita punya rezeki, kita punya makan, semuanya itu semua dari Allah. Di akhirat kita cari sendiri, carinya di dunia. Maka Allah katakan watazawwadu, berbekalah. Bukan orang kagak mampu memberi bekal di akhirat juga mampu. Tapi watazawwadu, cari bekal sendiri ketika kamu hidup di dunia untuk bekal perjalanan jauh. Kebaktian yang tinggi, ketaatan yang tinggi dari semua takwa adalah kita memberikan sebagian rezeki. Kemudian imbal balik dari Allah, lahum ajruhum, itu semua akan dijadikan ganjaran bekal di akhirat. Harta tiga, satu yang kita makan, satu yang kita simpan, yang kedua yang kita tinggalkan. Harta yang kita makan enak, lezat, hanya di lidah, lewat di tenggorokan, hilang. Harta yang kita tinggalkan, ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa kain kafan saja, itu pun akan laku dan hancur di telan bumi. Di alam barzah saja ratusan tahun, Nabi kita sudah ribuan tahun dari mulai wafat. Para orang-orang soleh sudah ribuan tahun di alam barzah. Kita perlu bekal. Kemudian yang ketiga, harta yang kita simpan. Nah inilah yang disimpan itu yang kita sedekahkan ke masjid, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, berbagi. Ya, maka inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi tema kita ini hamba yang paling bertakwa. Kemudian kita siapa? Hamba. Apakah kita sudah pantas disebut hamba kalau kita mengingkari daripada perintah-perintah Allah kecuali lupa? Nah, itu saja pembahasan tema kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu diberikan kesempatan tadi oleh moderator, silakan buat bapak-bapak yang mau bertanya, kami persilakan Pak. Monggo silakan. Yang belakang ada. Ambo di luar terus. Jadi tema yang tadi itu memang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, yang seorang nabi, dia rela mengorbankan demi melaksanakan perintah Allah. Itulah seorang hamba. Mudah-mudahan kita bisa jadi hamba yang benar-benar hamba Allah, bukan hamba dunia, hamba Allah. Baik, para jamaah sekalian, kalau memang ada yang mau bertanya silakan. Kalau memang tidak ada,
kita tutup majelis kita saat ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada nilai manfaat, setidaknya sebagai zikir pengingat daripada sesuatu yang lupa. Tanbihul ghafilin, baik saya maupun jamaah sekalian, karena saya juga suka lupa, gitu ya, suka lupa. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang tergolong hamba Allah yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.